Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ceritakan bos janda Jepang menikah dengan bawahannya. Namun sebelum itu jangan lupa like dan tuliskan di kolom komentar dari mana asal kalian. Seru banget rasanya bisa tahu teman-teman. Yang menonton dari berbagai daerah, terima kasih sudah berinteraksi. Yuk simak ceritanya. Pada suatu malam yang sunyi di Jepang, seorang pemuda asal Indonesia, Arif, sedang menuntaskan pekerjaannya di kantor. Arif telah bekerja selama 3 tahun di sebuah perusahaan IT yang cukup besar di Tokyo. Sudah menjadi kebiasaannya untuk menyelesaikan tugas-tugas penting di luar jam kerja, namun malam itu terasa berbeda. Masalah teknis yang harus diselesaikan membuatnya pulang lebih larut dari biasanya. Setelah menutup laptopnya dan mengecek kembali hasil pekerjaannya, Arif berjalan menuju parkiran perusahaan. Matanya tertuju pada sebuah mobil yang terparkir dengan kap terbuka. Penasaran, ia mendekati mobil tersebut dan melihat seorang wanita tampak sedang berbicara di telepon. Wanita itu mengenakan jas kantor yang rapi, rambut terikat rapi, dan wajahnya terlihat sedikit cemas. Arif pun memutuskan untuk menghampiri wanita tersebut. "Bu, mobilnya kenapa?" tanya Arif dengan nada ramah. Wanita itu tersentak, lalu menurunkan telepon genggamnya dan menjawab, "Mobil ini tidak bisa dinyalakan, saya sudah mencoba beberapa kali, tapi tidak berhasil." Arif memperhatikan dengan seksama dan mendekatkan diri untuk memeriksa mesin mobil. "Mungkin saya bisa bantu," ujarnya dengan percaya diri. Meskipun ia bukan seorang mekanik, Arif memiliki sedikit pengetahuan dasar tentang mesin mobil dan sering kali membetulkan mobil-mobil teman-temannya di Indonesia. Wanita itu terlihat agak ragu, namun akhirnya memberikan izin kepada Arif untuk mencoba. Dengan cekatan, Arif membuka kap mobil dan mulai memeriksa keadaan mesin. Beberapa menit berlalu, Arif mencoba menyalakan mesin kembali. Tiba-tiba mesin mobil mengeluarkan suara halus dan berhasil menyala. Wanita itu tersenyum lebar, matanya berbinar. "Terima kasih Arif, saya tidak menyangka kamu bisa memperbaiki mobil saya," ujarnya dengan senyum yang tulus. Arif hanya tersenyum santai. "Tidak masalah Bu, senang bisa membantu." Namun ia tidak bisa menahan perasaan bangga karena dapat menyelesaikan masalah dengan cepat. Sebagai tanda terima kasih, wanita itu mengajak Arif makan malam. "Kamu pasti lapar setelah bekerja seharian. Bagaimana kalau kamu ikut makan malam di rumah saya? Saya baru saja memasak ramen," tawarnya dengan ramah. Arif, yang memang seorang pecinta ramen, tidak bisa menolak tawaran itu. "Tentu saja Bu, saya sangat suka ramen," jawab Arif dengan antusias. Malam itu, setelah beberapa jam, mereka pun tiba di rumah wanita itu. Rumah yang sederhana, namun terasa nyaman. Aroma harum ramen yang baru saja dimasak menyambut mereka saat melangkah masuk. Wanita itu, yang ternyata bernama Yuki, mengundang Arif duduk di meja makan. Mereka pun mulai menyantap ramen bersama, sambil berbincang ringan dan tertawa. Yuki merasa sangat nyaman dengan kehadiran Arif. Ada sesuatu dalam dirinya yang mulai muncul, sesuatu yang tak biasa, meski ia tidak bisa menjelaskan dengan jelas perasaannya itu. Ia telah lama ditinggalkan suaminya yang meninggal karena kanker beberapa tahun yang lalu. Kehilangan itu meninggalkan luka mendalam dalam dirinya, dan setelah itu ia merasa kesepian. Namun malam itu perasaan itu sedikit terobati oleh kehangatan percakapan dan tawa Arif. Sementara itu, Arif merasa semakin nyaman berada di sekitar Yuki. Meskipun dia lebih muda, mereka bisa saling berbicara dengan mudah. Keakraban yang terjalin membuat Arif merasa seolah sudah mengenal Yuki sejak lama. Namun tanpa mereka sadari, malam itu menjadi titik awal dari sebuah kisah yang akan mengubah hidup mereka berdua. Sebuah kisah yang dimulai dengan sedikit bantuan teknis dan berlanjut dengan keakraban yang berkembang menjadi perasaan yang lebih dalam. Keesokan paginya, Arif kembali ke kantor dengan semangat yang tinggi. Ia merasa segar dan penuh energi setelah makan malam bersama Yuki. Selama makan malam, mereka berbicara banyak tentang berbagai hal, dari pekerjaan hingga kehidupan pribadi. Arif merasa ada kedekatan yang tumbuh meskipun baru pertama kali berkenalan dengan Yuki. Yuki sendiri merasa lebih ringan, seolah-olah perasaan kesepiannya sedikit terobati. Di kantor, Yuki dan Arif bekerja dalam tim yang sama di perusahaan IT tersebut. Meskipun Yuki adalah manajer yang lebih senior, mereka tetap saling membantu satu sama lain dalam proyek-proyek teknis.
Arif sangat menghargai kecerdasan dan ketegasan Yuki, sementara Yuki mengagumi keahlian Arif dalam menyelesaikan masalah-masalah teknis yang rumit. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan semakin sering mereka berbicara satu sama lain, semakin terasa bahwa ada hubungan yang lebih dari sekadar atasan dan bawahan. Mereka mulai bertukar cerita tentang kehidupan pribadi masing-masing. Yuki menceritakan bagaimana ia merasa kehilangan setelah suaminya meninggal karena kanker, dan betapa sulitnya baginya untuk kembali membuka hati untuk seseorang setelah itu. Sementara itu, Arif juga berbagi tentang kehidupan di Indonesia dan bagaimana ia merindukan keluarganya. Meskipun ia merasa nyaman di Jepang, ia tak bisa menahan rasa rindu kepada orang tuanya. Seringkali ia merasa kesepian meskipun dikelilingi oleh rekan-rekan kerjanya. Namun satu malam semuanya berubah. Setelah seharian bekerja keras, Arif menerima kabar buruk melalui telepon. Ibunya yang berada di Indonesia tiba-tiba masuk rumah sakit. Arif merasa terkejut dan cemas. Ia segera meninggalkan kantor dan bergegas pulang untuk mengemas barang-barangnya. Saat Arif sedang dalam perjalanan pulang, Yuki menghubunginya. "Arif, ada apa? Kamu terlihat sangat terburu-buru," tanya Yuki dengan nada khawatir. Arif menghela napas panjang. "Ibuku masuk rumah sakit, Bu. Saya harus pulang ke Indonesia segera," jawabnya dengan suara yang sedikit bergetar. Mendengar kabar itu, Yuki merasa ada sesuatu yang berbeda di dalam hatinya. Perasaan yang sulit dijelaskan. Ia merasa khawatir dan bahkan sedikit panik, meskipun Arif hanya berbicara tentang ibunya yang sakit. Yuki terdiam sejenak, lalu berkata, "Jika kamu membutuhkan bantuan atau dukungan, aku akan ada untukmu. Jangan ragu untuk menghubungiku." Arif merasa terharu mendengar perhatian Yuki. Ia tidak pernah menyangka bahwa atasan yang satu ini akan begitu peduli. "Terima kasih, Bu. Itu berarti banyak bagi saya." Namun, saat Arif siap untuk pergi, Yuki memberanikan diri untuk mengajukan satu pertanyaan. "Apakah aku bisa ikut bersamamu ke Indonesia? Aku ingin mendukungmu selama masa sulit ini." Arif terkejut mendengar ajakan itu. Ia memandang Yuki sejenak, merasa canggung namun juga tersentuh. "Benarkah kamu ingin ikut?" tanyanya tak percaya. Yuki mengangguk pelan. "Ya, aku ingin pergi bersamamu. Aku merasa ada yang perlu aku lakukan untukmu, Arif." Perasaan yang tak terduga muncul dalam diri Arif. Meskipun ia tidak yakin apakah ini adalah langkah yang tepat, ia tahu satu hal, Yuki sangat berarti baginya. Tanpa banyak berpikir, Arif pun mengangguk. "Baiklah, kalau itu yang kamu inginkan, ayo kita pergi bersama." Sejak saat itu, hubungan mereka menjadi semakin dekat. Keduanya memutuskan untuk terbang ke Indonesia. Arif merasa sedikit cemas, tapi di sisi lain ia merasa bahwa kehadiran Yuki akan memberinya kekuatan. Tidak hanya untuk menghadapi keadaan yang sulit di rumah sakit, tetapi juga untuk menghadapi perasaan yang tumbuh di dalam hatinya. Mereka pun mempersiapkan perjalanan itu, dan dalam perjalanan menuju bandara, mereka berbicara tentang banyak hal, tentang masa lalu, masa depan, dan tentang harapan-harapan yang belum mereka ungkapkan. Bagaimana perjalanan mereka selanjutnya? Apakah Arif akan mengakui perasaan yang mulai tumbuh dalam dirinya? Akankah Yuki menemukan kebahagiaan lagi setelah kehilangan yang mendalam? Dengan pertanyaan-pertanyaan itu menggelayuti pikiran mereka, Arif dan Yuki melangkah ke Indonesia dengan penuh harapan dan rasa penasaran. Setibanya di Indonesia, Arif dan Yuki langsung menuju rumah sakit tempat ibunya dirawat. Arif merasa cemas sepanjang perjalanan. Hatinya terbelah antara rasa khawatir terhadap kondisi ibunya dan rasa terima kasih yang mendalam kepada Yuki yang telah bersedia menemani perjalanan ini. Meskipun ia belum sepenuhnya menyadari apa yang ia rasakan terhadap Yuki, ia merasa bahwa kehadiran wanita itu memberikan rasa tenang yang sulit ia jelaskan. Sesampainya di rumah sakit, Arif langsung menuju ruang perawatan ibunya. Yuki mengikuti di belakangnya, namun tidak mengganggu. Ia memberikan ruang bagi Arif untuk berbicara dengan ibunya, yang saat itu masih terbaring lemah di ranjang rumah sakit. "Ibu, aku di sini. Aku sudah kembali," kata Arif dengan suara serak, menggenggam tangan ibunya yang dingin. Ibunya membuka mata perlahan, dan meskipun terlihat lelah, ia tersenyum lemah. "Arif, nak, kamu sudah pulang." Suaranya terdengar begitu lembut, penuh kasih sayang. Arif merasa perasaan harunya semakin dalam. "Iya, Bu, ini Yuki, teman kerja saya di Jepang. Dia ikut bersama saya ke sini.
Arif memperkenalkan Yuki yang berdiri di sisi tempat tidur ibunya. Ibunya tersenyum hangat saat melihat Yuki. "Terima kasih sudah mendampingi Arif. Semoga kamu tidak merasa kesulitan," katanya dengan suara yang masih lemah, namun penuh rasa terima kasih. Yuki yang merasa sedikit canggung membungkuk dan berkata, "Tentu Bu, saya senang bisa membantu." Malam itu, setelah beberapa jam berbicara dengan ibunya, Arif merasa sedikit tenang meskipun kondisi ibunya belum sepenuhnya stabil. Ia teringat akan masa-masa kecilnya bersama ibunya yang penuh kasih sayang, dan kini ia merasa sangat bersyukur bisa kembali di sampingnya. Namun, ia juga merasakan kehadiran Yuki yang semakin membuatnya nyaman. Keesokan harinya, Ibu Arif sedikit lebih baik. Dokter mengatakan bahwa kondisinya sudah mulai stabil dan ia bisa sedikit beristirahat. Arif merasa lega, namun pikirannya tetap tertuju pada Yuki. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam di antara mereka, namun ia tak tahu bagaimana cara mengungkapkan perasaannya. Yuki sendiri, yang sudah cukup lama kehilangan suami, mulai merasakan perasaan yang tak biasa terhadap Arif. Meskipun usianya lebih tua dan ia telah kehilangan orang yang sangat ia cintai, ia merasa seolah-olah Arif memberinya secercah harapan baru. Ia merasa hangat setiap kali bersama Arif, dan ada sesuatu dalam diri Arif yang membuatnya merasa dihargai dan dicintai. Pada suatu malam, setelah menghabiskan waktu bersama di rumah sakit, Arif dan Yuki memutuskan untuk berjalan-jalan sejenak di luar rumah sakit untuk menghirup udara segar. Mereka berbicara ringan tentang kehidupan dan saling berbagi cerita tentang masa depan yang penuh ketidakpastian. "Arif, apakah kamu pernah merasa bahwa hidup ini bisa sangat tidak terduga?" tanya Yuki sambil menatap langit malam yang cerah. Arif tersenyum, meskipun masih sedikit bingung dengan perasaannya. "Ya, saya rasa saya mulai merasakannya sekarang. Kehidupan memang penuh dengan kejutan." Yuki mengangguk, dan ada keheningan sejenak di antara mereka. "Arif, terima kasih sudah membiarkanku ada di sini. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa menghadapinya tanpa kamu. Kamu benar-benar telah membantu mengisi kekosongan yang ada di hatiku," kata Yuki dengan suara yang pelan namun penuh makna. Arif menatap Yuki, dan untuk pertama kalinya, ia merasa ada ketegangan yang lebih dari sekadar persahabatan di antara mereka. Ia merasa Yuki memiliki perasaan yang sama, meskipun mereka belum pernah mengungkapkannya secara langsung. "Aku juga merasa hal yang sama, Yuki. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi aku merasa kita berdua mengalami banyak hal yang serupa," jawab Arif dengan suara rendah, tetapi penuh kejujuran. Yuki tersenyum meskipun ada sedikit rona merah di pipinya. "Mungkin kita berdua bisa saling mendukung, bukan?" Arif mengangguk pelan. "Ya, saya rasa itu yang terbaik." Malam itu, setelah percakapan yang penuh makna, mereka kembali ke rumah sakit. Keduanya merasa sedikit lebih dekat, meskipun mereka belum siap untuk mengungkapkan perasaan lebih jauh. Namun, ada sesuatu yang tak bisa disangkal oleh keduanya. Perasaan itu tumbuh di antara mereka. Keesokan harinya, Ibu Arif akhirnya bisa pulang dari rumah sakit setelah kondisi kesehatannya membaik. Arif merasa lega, namun ia juga merasa sedikit cemas tentang hubungan yang baru saja berkembang antara dirinya dan Yuki. Meskipun ia merasa tertarik pada Yuki, ia tidak ingin terlalu cepat membuat kesimpulan. Namun, saat ia melihat Yuki tersenyum padanya dengan penuh perhatian, ia merasa bahwa langkah-langkah kecil yang mereka ambil menuju masa depan bersama adalah sesuatu yang patut diperjuangkan. Setelah Ibu Arif pulang dari rumah sakit, kehidupan mereka kembali berjalan dengan sedikit ketenangan. Meskipun kondisi Ibu Arif semakin membaik, perasaan yang berkembang antara Arif dan Yuki terus menggelayuti pikiran mereka. Keduanya tidak mengungkapkan apa yang mereka rasakan, namun ada sesuatu yang jelas terasa. Hubungan mereka kini bukan hanya sebatas atasan dan bawahan. Mereka mulai saling menghargai dan memperhatikan satu sama lain dengan cara yang lebih mendalam. Beberapa hari setelah Ibu Arif pulang, Arif memutuskan untuk membawa Yuki berkeliling kota, memperlihatkan keindahan Indonesia, dan memberi Yuki kesempatan untuk lebih mengenal budaya tempat asalnya. Arif mengajak Yuki mengunjungi berbagai tempat, mulai dari pantai yang tenang hingga warung makan kecil yang menyajikan hidangan lokal yang kaya rasa. Di setiap tempat yang mereka kunjungi,
Mereka semakin dekat, berbicara tentang masa depan dan bagaimana hidup membawa mereka ke titik ini. Arif, terima kasih sudah membawaku ke sini. Indonesia benar-benar indah, aku bisa merasakan kehangatan budaya dan orang-orangnya, kata Yuki dengan tulus saat mereka duduk di salah satu warung makan yang terkenal dengan nasi gorengnya. Arif tersenyum, menyadari betapa banyak hal yang belum ia tunjukkan kepada Yuki tentang negaranya. Aku senang kamu menyukainya, Yuki. Banyak yang harus kamu lihat di sini. Saat mereka berbincang, Yuki tiba-tiba terdiam sejenak. Arif, kamu tahu tidak rasanya seperti ada sesuatu yang berubah dalam diriku setelah bertemu denganmu. Mungkin ini aneh, tapi aku merasa ada kedekatan yang lebih dari sekadar persahabatan. Yuki menatap Arif dengan mata yang penuh harapan, namun juga ketakutan akan perasaan yang sedang ia rasakan. Arif terdiam sejenak, merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Semua yang ia rasakan selama ini akhirnya mulai terungkap. Aku juga merasakannya, Yuki. Aku tidak tahu kapan tepatnya, tapi setiap kali aku bersamamu, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang lebih dari sekadar rekan kerja atau teman. Yuki menghela napas, merasa lega bahwa Arif merasakan hal yang sama. Aku tidak tahu harus berkata apa, Arif. Aku tidak ingin terburu-buru, tapi aku merasa seperti ada ikatan yang lebih dalam di antara kita. Arif menatapnya dengan penuh perhatian. Aku juga tidak ingin terburu-buru. Kita bisa mengambil langkah-langkah kecil dan melihat kemana hubungan ini akan membawa kita. Tapi satu hal yang pasti, aku merasa bahagia setiap kali aku bersama kamu. Mereka berdua saling tersenyum, meskipun keduanya tahu bahwa jalan mereka ke depan tidak akan mudah. Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan, termasuk perbedaan usia, budaya, dan latar belakang kehidupan mereka. Namun, meskipun begitu, ada ikatan yang kuat yang mereka rasakan satu sama lain, sebuah perasaan yang berkembang secara alami. Setelah beberapa minggu di Indonesia, Arif dan Yuki memutuskan untuk kembali ke Jepang. Keduanya merasa bahwa hubungan mereka telah berkembang ke arah yang lebih serius, tetapi mereka masih ragu untuk mengungkapkan perasaan mereka secara terbuka. Keputusan ini bukan hal yang mudah, tetapi mereka berdua tahu bahwa waktu akan memberi mereka jawaban. Di bandara, saat mereka bersiap untuk kembali ke Jepang, Arif memandang Yuki dengan penuh perhatian. Terima kasih sudah menemaniku selama beberapa minggu terakhir ini, Yuki. Aku tidak tahu bagaimana bisa menghadapinya tanpa kamu. Yuki tersenyum, matanya sedikit berkaca-kaca. Aku juga merasa sama, Arif. Meskipun kita datang dari tempat yang berbeda, aku merasa seperti kita sudah saling memahami lebih dari yang kita bayangkan. Arif mengangguk dan memegang tangan Yuki dengan lembut. Kita akan baik-baik saja, Yuki. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada untuk kamu. Keduanya terdiam sejenak, merenungkan kata-kata yang baru saja terucap. Ada perasaan haru yang mengisi hati mereka, meskipun keduanya tahu bahwa mereka harus kembali ke kehidupan masing-masing dan menjalani perjalanan yang penuh ketidakpastian. Namun di dalam hati mereka, ada keyakinan bahwa ini bukanlah akhir, tetapi justru sebuah awal dari sebuah cerita baru. Kembali di Jepang, kehidupan Arif dan Yuki berjalan seperti biasa. Mereka kembali bekerja di perusahaan yang sama, tetapi hubungan mereka semakin dekat. Keduanya tidak lagi hanya berinteraksi sebagai atasan dan bawahan. Mereka mulai saling menghabiskan waktu bersama di luar jam kerja, berbicara lebih banyak tentang kehidupan, impian, dan harapan mereka. Ada sebuah rasa nyaman yang tumbuh di antara mereka, meskipun mereka belum mengungkapkan perasaan mereka secara terbuka. Namun satu hari Yuki memutuskan untuk membuka hatinya. Setelah bekerja sepanjang hari, ia mengajak Arif untuk berjalan-jalan di taman dekat kantor. Arif, kata Yuki dengan suara lembut, aku tahu ini mungkin terdengar tiba-tiba, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku merasa sangat dekat denganmu. Aku merasa ada sesuatu yang kuat di antara kita. Arif menatap Yuki, merasakan getaran yang sama di dalam dirinya. Aku juga merasa hal yang sama, Yuki. Aku ingin berada di sampingmu, lebih dari sekadar teman. Yuki tersenyum lebar, merasa lega akhirnya bisa mengungkapkan perasaannya. Arif, aku ingin kita melangkah bersama, tidak hanya sebagai rekan kerja atau teman, tetapi lebih dari itu. Arif menggenggam tangan Yuki dengan erat. Aku juga ingin itu, Yuki.
Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi aku percaya kita bisa menghadapinya bersama. Hari itu, mereka memulai babak baru dalam hidup mereka, sebuah hubungan yang penuh dengan harapan, cinta, dan kepercayaan. Setelah beberapa waktu, Arif dan Yuki akhirnya memutuskan untuk menikah, dan meskipun perjalanan hidup mereka penuh dengan tantangan, mereka tahu bahwa mereka akan selalu berjalan bersama, menghadapi segala hal yang datang dengan tangan yang saling menggenggam erat. Kisah mereka bukan hanya tentang pertemuan yang tak terduga, tetapi tentang cinta yang tumbuh dengan penuh kesabaran, pengertian, dan dukungan. Sebuah kisah cinta yang dimulai dengan bantuan teknis dan berkembang menjadi hubungan yang lebih